Halo, Shalom. Apa kabar teman-teman sekalian? Pasti senang ya. Nah, saya harap juga demikian. Selamat datang di channel saya. Dan saat ini saya akan berbagi dengan teman-teman, khususnya untuk pembina remaja. Di dalam aktivitas pelayanan kita, sering kita dapati bahwa kita sangat sulit untuk membimbing dan membina adik-adik remaja kita, dan juga bekerja sama dengan rekan pembina remaja. Nah, untuk itulah kita akan belajar tentang bagaimana kita sebagai pembina remaja itu akan dilatih sebagai seorang pemimpin dan juga pelayan. Nah, untuk itu perkenalkan saya, nama saya Iwan Frederick, dan motto saya adalah melayani adalah sebuah kehormatan. Ini beberapa foto dalam pelayanan yang boleh saya lakukan, ditugaskan oleh gereja, ya. Dan sebetulnya tidak terlalu penting, tapi sekedar untuk memotivasi teman-teman. Ya, mari kita mulai dengan visi dari Komisi Remaja Sinode Gemim, yaitu Remaja bagi Kristus, atau dalam bahasa Inggris Teenager for Christ. Misi kita adalah menjadikan remaja Gemim itu berakar dan bertumbuh juga berbuah di dalam Kristus. Dan beberapa strategi yang kita lakukan di dalam pelayanan remaja Gemim yaitu penginjilan. Bagaimana firman Allah, Injil itu boleh diberitakan kepada remaja dan juga tentu saja pembina remaja. Dan ada pembinaan dan pelatihan, di mana saat ini juga kita adalah salah satu bagian dari pelatihan, yaitu khusus untuk pembina remaja. Dan juga pelipat gandaan, di mana apa yang kita lakukan, apa yang kita ketahui bisa dilakukan juga oleh orang-orang binaan kita, dalam hal ini remaja dan juga pengutusan. Nah, ini juga ada foto di mana saya juga adalah bagian dari Komisi Pelayanan Remaja Sinode Gemim waktu itu. Nah, mari kita masuk dalam materi. Pembina remaja sebagai pemimpin dan pelayan. Apa itu pemimpin atau kepemimpinan? Kita tahu bahwa kalau pemimpin itu adalah orangnya. Dan kita akan belajar tentang kepemimpinan itu sendiri. Menurut Bundel, dia mengatakan kepemimpinan sebagai seni mempengaruhi orang lain untuk mengerjakan apa yang diharapkan supaya orang lain mengerjakannya. Allen mengatakan kepemimpinan sebagai seni untuk membimbing dan mempengaruhi orang lain. Ya, mereka berdua kurang lebih sama. Dan juga ada pasti mungkin teman-teman sudah mengetahui, ya sudah pernah baca bukunya, John C. Maxwell, seorang ahli kepemimpinan. Dalam bukunya dia mengatakan, kepemimpinan adalah pengaruh. Mari kita katakan sekali lagi, pengaruh. Ya, betul sekali, pengaruh. Yakni kemampuan untuk memperoleh pengikut. Bukan hanya bakat sejak lahir, tetapi kumpulan dari berbagai keterampilan yang hampir seluruhnya dapat dipelajari serta ditingkatkan. Dan yang paling penting di sini kita mengetahui apa kata Yesus, pemimpin besar kita, Sang Agung, kepala gereja kita. Apa dia katakan tentang kepemimpinan? Mari kita lihat. Dalam Matius 20 ayat 26b dia katakan, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Atau dalam artian yang lain, siapa yang mau jadi pemimpin, maka dia harus menjadi pelayan. Menarik sekali apa yang dikatakan oleh Yesus ya. Nah, untuk itu mari kita belajar tentang fungsi utama kepemimpinan.
Karena kita juga adalah pembina remaja, kita harus tahu apa tugas dan fungsi kita. Berdasarkan Matius 20 ayat 26 sampai 28, kita belajar bahwa fungsi utama seorang pemimpin pelayan adalah melayani. Nah, dalam Efesus 4 ayat 7 sampai 11 nanti kita bisa baca aja ya di Alkitab kita masing-masing. Yang pertama, atas kehendak Tuhan Yesus sendiri. Yang kedua, fungsi kita sebagai seorang pemimpin pelayan yaitu mengikuti saja apa yang sudah Yesus lakukan, yaitu menjadi hamba. Nah, untuk itu panggilan pelayanan sangatlah penting. Apa saja menjadi tugas kita sebagai pembina remaja? Pertama, mari kita belajar menjaga sikap. Nah, ada seorang penulis buku terkenal namanya Stephen Covey. Dia menulis sebuah buku laris dengan judul The Seven dan juga ada yang The Eight Habits of the Highly Effective People. Dia mengajarkan tentang prinsip 90-10. 90 adalah sikap kita akan menentukan keberhasilan, apakah pelayanan kita, pekerjaan kita, keluarga kita, dan juga lain sebagainya. Basically, anything that involves in our lives. Dan 10% adalah faktor X yang tidak bisa kita kontrol. Ingat, prinsip 90-10. Nah, ini orangnya, Stephen Covey. Nah, dia menceritakan sebuah skenario yang sangat menarik menurut saya dan saya bagikan bagi teman-teman sekalian. Skenario dalam keluarga. Katakanlah Anda ini seorang suami, ya. Anda sedang menikmati sarapan pagi sekeluarga. Ya, mungkin seperti itulah. Dan tanpa disengaja, anak Anda menumpahkan kopi hingga mengotori pakaian kerja Anda. Wow, pasti berantakan ya. Anda tidak dapat mengontrol apa yang barusan terjadi, bukan? Maksudnya kopi tumpah, kecuali Anda ini seorang airbender ya. Tapi tidak mungkin Anda tidak dapat mengendalikan kopi yang tumpah. Itulah 10%. Tidak dapat dikontrol. Namun apa yang terjadi selanjutnya akan sepenuhnya bergantung kepada bagaimana reaksi Anda terhadap kejadian ini. Ya. Apa Anda berubah menjadi Hulk? Anda memarahi anak Anda? Ini skenario yang pertama ya. Anda mulai menangis. Anda mengeritik istri Anda karena menaruh kopi sembarangan. Terjadi adu mulut dan berdebat dengan istri Anda. Anda harus buru-buru ganti pakaian supaya tidak terlambat. Anak Anda masih terus menangis tanpa menyadari bis sekolah sudah lewat. Jadi Anda harus mengantar anak Anda ke sekolah. Istri Anda pun langsung berangkat keluar tanpa pamitan. Anda pun ngebut mengantar anak Anda ke sekolah supaya tidak terlambat dan juga Anda tidak terlambat ke kantor. Anak Anda masuk sekolah dengan ngambek. Dengan adanya penundaan tersebut 15 menit lewat. Akibatnya Anda pun ngebut dan ditilang polisi. Ya, Anda pun tiba di kantor 20 menit terlambat dan lupa bahwa dokumen penting Anda tertinggal di rumah. Wow, sungguh sangat luar biasa hari Anda ya. Dan itu menjadi lebih buruk lagi. Bisa-bisa Anda dipecat dari kantor.
Mengapa demikian? Semua ini karena reaksi Anda di pagi hari tadi. Apa penyebab hari buruk Anda? Apakah karena kopi yang tumpah? Apakah karena anak Anda? Apa karena Anda ditilang polisi? Ya, gampang sekali ya, bisa juga mereka jadi alasannya kambing hitam. Atau apakah Anda penyebabnya? Coba pikir. Tik tok, tik tok, tik tok. Ya, jawabannya adalah D. Anda lah penyebabnya. Nah, teman-teman sekalian, seharusnya kejadiannya seperti ini. Mari kita rewind. Ceklek. Kita play sama-sama. Kopi tumpah. Daripada Anda memarahi anak Anda, katakan saja, tidak apa-apa sayang. Lain kali hati-hati ya. Sambil menuju ke kamar untuk mengganti pakaian, 5 menit juga sudah selesai. Anda tersenyum dan tidak ketinggalan bus. Anda masih bisa memeriksa kembali dokumen kantor. Istri juga bisa tersenyum, ya. Dan Anda ke kantor dengan damai sambil menyapa rekan kerja, kemudian dapat pujian juga dari bos. Wow, ini sangat luar biasa. Good job. Nah, apakah Anda bisa melihat perbedaannya, kakak-kakak? Pasti bisa ya. Dua skenario yang berbeda. Keduanya dimulai dengan situasi yang sama, namun berakhir dengan situasi yang berbeda. Kenapa? Itu semua karena sikap kakak-kakak dan juga saya. Pelajaran kedua tentang pembina remaja adalah gembala. Dalam pelayanan kita sering menghadapi adik-adik remaja, kakak pembina yang mungkin menjadi favorit kita. Ada yang kurang favorit, ya. Nah, dalam LTPR pada saat ini, kita tidak diharapkan untuk memiliki favoritisme. Nah, dalam Yeskiel 34 ayat 2b sampai 4, sering terjadi bahwa yang dilakukan oleh seorang pemimpin adalah mengembalakan dirinya sendiri atau kelompoknya. Kita baca sama-sama dalam Alkitab ya. Beginilah firman Tuhan Allah. Celakalah gembala-gembala Israel yang mengembalakan dirinya sendiri. Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu? Kamu menikmati susunya, dari bulunya kamu buat pakaian, yang gemuk kamu sembelih, tapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan. Yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut, yang tersesat tidak kamu bawa pulang, yang hilang tidak kamu cari, melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Jadi teman-teman sekalian, dalam pembacaan Yeskiel 34 ini Anda bisa melihat bahwa kita gembala-gembala Israel itu ibaratnya kita lah sebagai pembina remaja. Domba-domba Anda tahu kan? Ya, adik-adik remaja kita. Nah, adik-adik remaja kita perlu digembalakan. Ya, digembalakan oleh siapa? Ya, kita sebagai pembina remaja. Namun kita juga harus ingat, dalam pelajaran yang lain nanti kita akan belajar, atau bahkan ada yang sudah belajar, bahwa pembina remaja ada yang primer, sekunder, dan tersier. Untuk pembina remaja, primer tentu saja orang tuanya, dan sekunder ya kita sebagai pembina remaja, sebagai pelsus, dan juga yang lainnya. Nah, dikatakan bahwa seringkali orang-orang, ya mudah-mudahan bukan teman-teman ya, di luar sana, mereka menikmati apa yang dimiliki oleh adik-adik remaja, pembina remaja yang lain, tetapi tidak digembalakan atau tidak diberikan kasih sayang, tidak diperhatikan, tidak dikunjungi, hanya mau yang enaknya saja.
Nah, hati-hati teman-teman. Sebagai pembina remaja, kita berperan juga sebagai gembala. Nah, jangan sampai kita tidak menguatkan yang lemah, yang sakit kita tidak obati. Memang kita bukan, tidak semuanya dokter, tapi mungkin ada yang sakit hati, ya. Mari kita juga kunjungi, kita berikan penguatan-penguatan. Ada yang luka, kita perlu balut luka mereka, kita doakan mereka. Yang tersesat, yang hilang. Nah, ini yang terjadi ketika pembina remaja tidak mengetahui perannya sebagai seorang gembala. Nah, untuk itu, belajarlah dari gembala yang baik, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Dalam Yohanes 10, kita bisa lihat. Aku, ya, Anda bisa lihat ya teman-teman, aku ini huruf besar. Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam kelimpahan. Ayat 11. Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ayat 14, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku. Dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ayat 16, ada lagi padaku domba-domba yang lain. Nah, ini menarik sekali, domba-domba yang lain. Ya, mungkin ketika teman-teman sementara melayani di jemaat, ya, di jemaat masing-masing, tapi ketika teman-teman lagi berada di tempat lain dan melihat banyak sekali remaja-remaja yang mungkin tidak dilayani, yang amburadul kelakuannya. Nah, itu juga menjadi perhatian kita. Nah, domba-domba itu juga harus kutuntun, dan mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Yang menarik sekali ya. Ini kita belajar dari Yesus, gembala yang baik. Nah, baik juga kita membaca Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Ya, ada juga lagunya, Anda bisa nyanyikan ya. Tuhan adalah gembalaku dan seterusnya. Menarik sekali. Ini untuk membuat kita mengerti peran kita, tugas kita untuk menjadi gembala bagi domba-domba kita, pembina bagi remaja-remaja kita. Nah, untuk itu marilah kita melihat beberapa ciri-ciri dari pembina remaja gemim. Pertama, memiliki kasih sayang. Ini yang utama. Ya, masih ingat ya, perintah utama dan terutama kita bisa lihat dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Bahwa kasihlah Tuhan Allahmu ya dengan segala yang kita miliki dan juga mengasihi sesama. Dalam hal ini jangan pilih-pilih ya, anggota remaja kita diperlakukan sebagai subjek dan bukan sebagai objek. Artinya kita perlakukan mereka sebagai mitra kerja. Memiliki kepercayaan yang kuat akan penyertaan Tuhan. Artinya jangan bimbang teman-teman. Jangan bimbang. Kita dalam melayani, kita diberikan 4 tahun, ya, satu periode. Nah, kadang-kadang kita merasa dalam tahun pertama, wah begitu berat. Tahun kedua, berat juga. Wah, kita mulai goyah. Tapi saya mau katakan kepada teman-teman, jangan goyah. Mari kita terus melayani Tuhan lewat pelayanan remaja ini. Nah, melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Ya, bertanggung jawab. Itu sudah bisa menjelaskan dengan sendirinya ya. Memotivasi dan mendorong yang dipimpin dan memberi semangat. Nah, ini penting sekali. Karena remaja-remaja sekarang banyak galaunya. Kadang-kala mereka semangat, sedikit waktu mereka tidak semangat. Untuk itu pembina remaja harus bisa memotivasi dan mendorong yang dipimpin dan juga memberi semangat. Ingat, semangat itu menular, teman-teman. Nah, juga mampu menemukan orang yang tepat. Dalam Lukas 9 ayat 1 kita bisa melihat bagaimana Yesus itu menemukan orang yang tepat, menemukan murid-muridnya. Walaupun murid-muridnya latar belakangnya itu tidak semua yang baik,
Ya, kita tahu kalau Lukas kan seorang dokter ya. Nah, namun banyak dari mereka adalah nelayan, orang-orang termarginalkan. Namun Yesus menemukan orang yang tepat. Mereka melihat, Tuhan Yesus melihat hati yang mau melayani. Ciri-ciri yang lain adalah pembina remaja itu bersedia membimbing serta melalui orang. Nah, akan percuma teman-teman kalau dia mengaku pembina remaja tapi tidak mau turut serta dalam pelayanan, turut serta dalam pembinaan remaja. Nah, untuk itu mari kita jeli untuk melihat apakah orang ini atau teman-teman yang akan menjadi pembina remaja ini mau membimbing dan melatih orang. Nah, kemudian ciri-ciri pembina remaja memang ketika dia sudah terpilih masuk dalam komisi menjadi seorang penatua dan lain sebagainya, ia juga harus tahu kapan dia harus berhenti sebagai pemimpin dan bersedia untuk delegasi, ya. Nah, ini penting sekali untuk dimengerti dan dipahami bahwa pembina remaja itu adalah seumur hidup teman-teman. Tetapi di Gemim kita mempunyai tata cara di mana kalau dia menjadi seorang penatua, baik ketua komisi remaja, maka dia bisa dalam 2 periode berturut-turut. Nah, setelah itu dia harus diganti oleh yang lain, ya, diberikan kesempatan pada yang lain. Dan mungkin setelah periode yang berikutnya dari temannya itu dia juga bisa berpartisipasi dalam pelayanan, ya, dan juga bisa dipilih di periode yang selanjutnya, ya. Nah, teman-teman harus mengerti itu ada materi yang lain lagi. Nah, kita lanjut. Nah, pembina remaja Gemim bersedia dan rela untuk dikritik. Wah, ini yang susahnya minta ampun. Siapa yang mau dikritik, ya? Nah, dalam Amsal 15 ayat 5 dikatakan, siapa mengindahkan teguran adalah bijak. Nah, kita menantikan orang-orang bijak dalam pelayanan remaja Gemim. Karena remaja Gemim, nah, kita berbicara dengan usia 12 sampai 16 tahunan. Memang benar-benar butuh orang yang bijak untuk mengatasi masalah remaja. Nah, tetapi siapa yang benci kepada teguran akan mati. Nah, ini lebih parah lagi ya teman-teman. Tapi di sini ini semua adalah supaya kita bisa mengerti bahwa kita ini harus bersedia, ya, akan teguran yang akan menanti kita di dalam pelayanan kita. Apakah teguran dari orang tua mereka, teguran dari teman-teman pelayan yang lain, dari Pelsus, atau dari siapapun. Nah, untuk itu kakak-kakak pembina, kita harus mendengarkan nasihat, nah, dan menerima didikan supaya kita menjadi bijak di masa depan. Nah, berikutnya, pembina remaja harus mampu memahami orang lain serta peka terhadap masalah yang dihadapi. Nah, ini masalahnya. Setiap orang itu berbeda, ya. Setiap orang itu berbeda. Namun banyak orang tidak mengerti hal ini, tidak memahami, sehingga dia masuk dalam perputaran atau dikata lomba tikus, ya. Ya, tikus masuk di dalam kandang, ada roda, dan dia naik di roda tersebut, dia lari-lari dan hanya di situ saja, tidak kemana-mana. Nah, karena tidak bisa memahami orang lain. Nah, dan dia pembina remaja harus mudah menyesuaikan diri, tidak kaku dan terampil berkomunikasi. Saya yakin bahwa tidak semua orang bisa terampil bercakap-cakap, berkomunikasi satu dengan yang lain. Karena apa? Ya, memang dari sononya manusia itu pemalu. Pemalu. Bahkan ada satu survei di Amerika, ya, bahwa ada 75% orang ketakutannya adalah untuk tampil di depan umum, berbicara di depan umum.
75% teman-teman. Nah, jadi dapat dipahami kalau misalnya kita atau teman-teman kita, pembina remaja, kurang menyesuaikan diri, agak kaku, dan tidak terampil berkomunikasi. Namun yang saya mau katakan di sini adalah bukan berarti kita tidak bisa. Kita bisa kalau kita tahu caranya. Nah, untuk itu ini ada satu diagram ya, kita bisa lihat di sini tentang personality plus. Nah, manusia itu ketika dilahirkan mempunyai 4 sifat dasar. Ini pelajaran dari Ibu Florence Littler, seorang ahli psikologi. Dia mengatakan pada dalam personality plus ada 4 sifat dasar manusia. Kita lihat di sini. Di sini ada sanguinis, ada koleris, ada phlegmatis, ada melankolis. Nah, Anda lihat di sini diagram ini, ada yang negatif, ada positif. Kalau kita melihat ya, seorang sanguinis itu sangat hangat, bersahabat, berbelas kasihan, responsif, antusias, ramah, banyak bicara ya. Nah, namun di satu sisi dia tidak disiplin teman-teman, emosinya labil, tidak produktif. Nah, bagaimana kita bisa melihat orang dengan sifat dasar ini? Ya, kita bisa melihatnya contoh di tengah-tengah kerumunan orang, ketawanya paling keras. Wah, itu sudah hampir 99% dia seorang sanguin ya. Atau dalam berpakaian, wah pakaiannya ngejreng, silau men ya. Ya. Nah, dia kalau mau ke gereja kadang-kala datang terlambat ya. Kalau dia pembina remaja perempuan, dia pakai hak tinggi-tinggi masuk terlambat, duduk paling depan ya. Bayangkan ya, bunyi sepatu haknya patatak 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 ya. Nah, namun di satu sisi orang sanguin di sini sangat hangat ya. Untuk itu kita bisa tanya dia, Kak gimana? Besok itu kita ada acara, mau cari MC, boleh Kak jadi MC? Wah, orang sanguinis pasti mau dengan sangat untuk jadi MC ya. Nah, koleris di sini kita bisa melihat koleris itu punya dari sononya lahir, wah dia ini tegas, memiliki jiwa pemimpin ya. Anda bisa lihat di sini teman-teman, positifnya independen, visi jelas. Namun negatifnya, kekurangannya adalah dia ini dingin ya, cepat puas diri, ceroboh, sulit mengampuni. Wah, jangan baku salah nih dia. Sarkastis, pemarah dan kejam, itu negatifnya. Namun sebagai seorang pembina remaja kita harus melihat yang positifnya ya. Kalau dia adik remaja kita katakan saja, Dek, boleh jadi pemimpin kelompok. Nah, ini ada nama-nama boleh jadi pemimpin kelompok. Kalau misalnya mau ibadah, koordinir akan nih. Nah, itu luar biasa, pasti dia mau. Nah, phlegmatis ini cuek ya, tidak peduli. Namun dia humoris, diplomatif, tenang dan kalem. Nah, namun dia punya negatif ya, dia cepat khawatir, penakut, suka menunda-nunda, tidak punya motivasi, cari aman sendiri. Nah, teman-teman sekalian, seorang pragmatis itu ya easy way ya, santai, tenang, dan dapat diandalkan. Nah, dan yang terakhir itu adalah melankolis. Nah, melankolis, kalau pragmatis itu seorang yang tenang, kalem ya. Kalau melankolis itu pambadiang, dolong. Tahu ya? Nah, ya pemurung ya. Pikirannya negatif, kurang bermasyarakat. Namun di satu sisi dia ini seorang perfeksionis, tekun dan disiplin. Nah, untuk itu ketika kita melihat dia seorang melankolis, kita bisa katakan, Kak, boleh pegang pembukuan? Nah, jangan cocok untuk jadi bendahara.
Nah, ini personality plus. Kalau kita mengetahui, kita tahu caranya, kita dapat berkomunikasi dengan baik. Nah, untuk itu, kita sudah ada di penghujung materi kita. Apa saja pandangan yang harus dimiliki oleh pembina remaja, khususnya pembina remaja Kemim. Nah, mari kita lihat, pembina remaja Kemim itu dia harus memiliki pandangan yang benar terhadap Tuhan. Bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya jawaban. Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang lain. Hati-hati kakak-kakak pembina remaja kalau kita memiliki pandangan yang tidak jelas tentang Tuhan. Siapa Tuhan kita? Yesus Kristus, Allah Tritunggal, pencipta langit dan bumi. Ya. Nah, Anda baca Alkitab. Nah, teman-teman baca Alkitab, teman-teman, supaya lebih paham. Nah, terhadap diri sendiri, apa pandangan kita terhadap diri sendiri? Jangan-jangan kita merasa diri kita tidak mampu, tidak bisa melakukan hal-hal dalam pelayanan ini. Menganggap, wah, orang lain yang bisa. Nah, teman-teman, dengan teman-teman ada di dunia ini, sudah membuktikan bahwa teman-teman itu, kakak itu adalah orang yang hebat, seorang pemenang. Ya, bayangkan ketika ribuan atau jutaan bahkan ya, jutaan sel sperma dari orang tua papa kita mau berenang untuk masuk dalam indung telur mama kita. Nah, siapa yang menang? Teman-teman, Anda sendiri. Ya, Anda bisa memahami? Nah, satu ilustrasi lagi. Ketika teman-teman foto bareng dengan teman-teman seangkatan, teman-teman sekolah, ya, kemudian posting di medsos. Pertanyaan saya, gambar siapa yang teman-teman cari terlebih dahulu? Ayo, jawab. Pasti gambar teman-teman sendiri, bukan? Ya, itu karena Anda itu spesial. Ya, Anda itu spesial. Makanya pandangan kita terhadap diri kita sendiri harus benar-benar I am the Son of God, Imago Dei, bahwa Allah menciptakan diri kita semua serupa dengan gambarnya. Nah, ini penting teman-teman, kakak-kakak. Pandangan terhadap orang lain, mari kita saling menghormati satu dengan yang lain. Kita mau membangun tubuh Kristus bukan sendirian, tapi bersama dengan orang lain. Untuk itu mari kita respect, hargai orang lain. Terhadap kendala, terhadap keterbatasan, bagaimana pandangan kita? Apakah kita terlalu mengatakan, waduh, kita ini banyak kendala, banyak keterbatasan, tidak mampu kita kurang ini, kurang itu. Tunggu dulu. Masih ingat Nick Vujicic? Dia tidak mempunyai lengan, tidak mempunyai kaki, yang cuma ada adalah ini little drumstick menurut dia. Tapi sekarang dia menjadi seorang motivator, penginjil yang luar biasa, ya. Jadi teman-teman, apa pandangan kita terhadap kendala dan keterbatasan? Kemudian terhadap waktu, ya. Kalau teman-teman mengikuti saya, taruh tangan kanan di dada sebelah kiri, apa yang teman-teman rasakan? Detak jantung teman-teman. Detik demi detik berlalu, menit demi menit berlalu. Tidak terasa, tahun demi tahun. Natal, tahun baru, sudah pasca. Sudah naik kelas, dan seterusnya. Apa yang kita lakukan? Berdiam diri kah? Atau kita hanya banyak waktu nonton televisi, main game, gadget,
atau dengan yang lain? Waktu kita untuk Tuhan bagaimana? Dalam pelayanan seperti apa? Waktu untuk belajar, meningkatkan diri, performa bagaimana? Dan pandangan kita terhadap pelayanan seperti apa, teman-teman? Ini semua yang patut kita pikirkan bersama. Nah, untuk itu dalam materi kali ini saya mau mengajak kita semua untuk benar-benar mempersiapkan diri untuk menghadapi pelayanan di depan sana. Kita punya mindset yang benar bahwa kita melayani bukan karena hebat, kuat, gagah kita, tapi oleh karena Tuhan sudah menaruh visi dalam hidup teman-teman, dalam hidup saudara, untuk memenangkan jiwa baginya. Amin, saudara. Nah, untuk itu ini ada beberapa syarat untuk menjadi pemimpin pelayan. Bahwa teman-teman harus berkenan pada Tuhan, dipenuhi Roh Kudus. Ya, Anda bisa ngecek buah roh seperti apa. Pendirian rohani yang teguh, jangan mudah goyah. Jangan ada ajaran-ajaran palsu yang masuk dalam pelayanan kita. Hati-hati dengan prosperity gospel, ya. Injil yang mengutamakan kemakmuran. Hati-hati. Merendahkan diri, ya. Memberikan kesempatan pada orang lain daripada diri sendiri, melebih dahulukan orang lain daripada diri sendiri, rela menderita demi ketaatan akan Allah, ya. Kalau cuma orang bagara, so jadi pendeta dan sekarang wah, orang bagara dong mengejek, ya itu kecil. Tuhan kita Yesus Kristus menderita, bahkan menderita sampai mati karena taat akan Tuhan Allah. Dia taat akan Allah, taat kepada Bapaknya, bahwa dia harus menderita bahkan mati untuk menebus dosa-dosa kita, dan tak bercacat. Ini tidak mengatakan cacat tubuh, ya, secara fisik, namun cacat pola pikir. Hati-hati, teman-teman. Ini beberapa syarat yang saya boleh share dengan teman-teman dalam pelatihan ini, dalam video kali ini. Semoga bermanfaat. Dan paling terakhir, jangan menyerah. Ini penting. Kita mempunyai mental yang terus berjuang, terus melakukan pelayanan untuk kemuliaan Tuhan. Untuk itu, teman-teman, pemimpin yang melayani harus menyadari bahwa dirinya hanyalah alat Tuhan. Semua karena anugerah. Nah, teman-teman, demikian presentasinya, demikian pelajaran tentang pembina remaja sebagai pemimpin pelayan. Semoga bermanfaat, teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa kalau suka dengan video ini, video penjelasan, PowerPoint, ya, jangan lupa like and subscribe. Dan jangan lupa kunjungi medsos saya, ada Instagram dan juga Facebook di Iwan_Mardika. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.